lagi bersama saya Ikra Anggana dalam program spesial khusus bulan suci Ramadan Bakwan Buka bersama TV One. Nah, saat ini saya kedatangan salah satu tamu yang luar biasa, spesial juga. Jadi setiap episode memang selalu spesial gitu kan untuk pemirsa semua. Ini adalah salah satu tokoh ya, bisa dibilang, soalnya udah cukup senior gitu. 22 tahun pemirsa pengabdiannya untuk bekerja di TV One, bekerja sebagai Korlap, saat ini Korlap General Service Security. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Betul. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Nana Carna. Pak Nana, selamat datang di studio Bakwan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pak Nana, gimana Pak kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini shift jam berapa Pak? Pagi? Ini pagi terus, kan pagi masuknya terus. non shift. Ya. Jam berapa tuh Pak kalau pagi? Berarti? Non shift itu kalau aturan sih jam 8, karena kita kan dalam satu minggu kan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Jadi masuknya dari jam 9 itu sampai jam 20. Sampai jam 20, ya, jam 8 malam. Jadi kita harus ketemu dengan shift malam. Karena kita perlu menyampaikan kepada tim, kepada anggota, atau kepada jajaran, ya, danru terkait dengan kegiatan-kegiatan malam hari. Ya, karena kita selalu dapat laporan dari pimpinan untuk menyampaikan ke bawahan, makanya kita disampaikan di shift malam. Itu. Jadi sebagai Korlap ini Bapak yang koordinasi seluruh jajaran security. Betul. Jadi jadi kalau ada security yang gimana ke saya laporin ke Bapak boleh? Oke, siap. Jadi jumlah personil di sini tuh kurang lebih 40. Oh, jumlahnya personil? Ada 40 personil. Yang di regu itu ada 3 regu A, regu B, regu C, ada non shift juga. Oh. Iya, jadi satu regu ada 13 personil, itu berikut danru. Jadi 11 personil. Ya masih cukup lumayan. Jadi kita alhamdulillah. Satu regu itu 1 jam shift? Enggak, 1 hari. Oh, 12 jam. 12 jam. Iya, kita 12 jam. Jadi kita kerja 42. 42. 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari libur. Jadi disebut 42. 42. Iya, betul. Gitu. Jadi semua kegiatan alhamdulillah ya, dari kegiatan di luar, karena anggota kita itu banyak juga yang di luar. Ya, ada yang tugas di KPK, pengawalan SNG, ada yang di TCI, ada yang di studio, ada yang di Wisma Bakri. Nah, sekarang selama bulan Ramadan ini kebetulan ada Damai Indonesia Ramadan. Jadi anggota kita itu kalau malam ada 2 personil yang jaga, karena ada yang jaga alat SNG, ada yang playcase. Alatnya itu yang harus dijaga tuh di setiap masjid. Jadi setiap ada kegiatan kemanapun, ya alhamdulillah. Jadi setiap ada kegiatan tuh disupport semua, alhamdulillah sampai saat ini. Berarti ibaratnya para security itu atasannya langsung laporan ke Pak Nana sendiri gitu Pak. Nah, jadi itu dari anggota lapor ke danru ya, itu aturannya. Ya, runutannya. Jadi lapor ke sana, dari sana nanti si danru melaporkan ke kita, kebetulan kan ada grupnya. Jadi ada laporan dari khusus anggota di masing-masing regu. Di danru, wadanru itu ada juga. Nah, danru, wadanru, jadi semua saya itu masuk. Danru itu komandan regu ya? Iya, danru itu komandan regu. Kalau wadanru itu komandan wakil regu. Komandan regu. Gitu. Nah, tadi Pak, Bapak boleh tadi tuh katanya infonya tuh Bapak udah kerja selama 22 tahun. Itu benar Pak? Iya, alhamdulillah. Jadi sampai saat ini kerja kita udah 22 tahun. Ya, dulu masuk tahun 2002. 2002? Iya. Jadi kalau tes dulu 2001, cuman akhir. Nah, jadi tes itu kalau nggak salah tes dulu itu 5 kali pertemuan. Dulu zaman Latipi itu. Ya, masih Latipi. Jadi kita 5 kali tes. Dulu kan nggak ada sistem surat menyurat. Jadi sistemnya via telepon. Telepon datang langsung. Dulu melamar kita numpang ke Pak RT. Ini seru nih. Nih pengalaman pengalaman dari dasar ya, dari awal ya. Gimana? Itu jadi kadang-kadang nggak enak juga, kasihan juga ke Ibu RT. Jadi kita numpang, kita pertama laporan, bikin surat keterangan. RT-nya yang pada punya. saat kita mau melamar itu kan kita lapor, Pak, Ibu, saya bilang ini saya mau melamar di Latipi. Tapi
di sana mintanya itu harus via telepon. Nah kebetulan Bu RT ini kan ada nomor telepon. Nah saya mau numpang. Saya bilang begitu ke Bu RT. Udah nggak apa-apa Nana. Kalau buat warga saya nggak masalah. Dia bilang begitu. Oke siap, saya cantumkan. Ibaratnya zaman dulu itu telepon itu nggak semua yang punya kan? Iya Tahun betul. 2000. Kalau untuk handphone masih jarang. Dulu itu bukan handphone, apa namanya itu ya? Dulu itu kan Dulu ada wartel nggak sih Pak? wartel Warung ada, telepon. wartel ada. Tapi yang lebih cepat adalah hubungannya itu ya via telepon itu, telepon rumah. Jadi begitu saya kirim surat lamaran ke Latipi, ya. Nah jarak 3 hari itu ada panggilan. Nah Ibu RT datang ke rumah, Pak. Assalamualaikum gitu. Iya. Nah kebetulan saya kan lagi tugas di luar pada waktu itu. Bapak Akhirnya waktu itu udah jadi security. iya udah. Jadi saya dari tahun 89. 89 Pak. Iya. Cuman beda wilayah, beda pabrik, di pabrik lah bahasanya gitu ya. Jadi kita kalau masuk ke sini kan 2001. Ke TV One 2001, 2002 jadi diangkat sebagai karyawan gitu. Nah, ini kita bicara dari awal ya. Iya. Jadi pada saat itu Ibu RT datang ke rumah, "Bu, ada Bapak?" "Nggak ada, Bapak lagi kerja." "Yaudah, nanti hari Senin suruh ke Latipi Media Karya, ada panggilan." Dia bilang begitu. Akhirnya saya datang. Pakai seragam ini dia jelasin gitu kan. Udah kita berangkat. Benar waktu itu saya kurang lebih sekitar 15 orang tes. Kurang lebih 15 orang tuh untuk keamanan pada waktu itu. Alhamdulillah tuh dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sampai ke bahasanya itu ke Pantohir. Itu ketemu dengan dengan penutupan terakhir kalau bahasa di TNI. Ketemu dengan pimpinan, ketemu dengan direksi, wawancara, dengan HRD, finalisasi, udah alhamdulillah tuh. Begitu hari Senin kemudian, ya itu panggilan untuk mulai bekerja. Iya. Wah pokoknya itu Hari pertama ya. Iya hari pertama, alhamdulillah tuh. Ada dokternya juga di tes itu ini. Komplit di sini dulu waktu zaman dipegang Pak Abdul Latif. Itu pas tahun 2001, artinya waktu itu Bapak sekitar umur berapa Pak? Masih ingat nggak? Apakah sudah berkeluarga? Atau Udah, kalau itu udah berkeluarga, saya udah berkeluarga. Waktu itu punya anak? Baru punya 1. Baru punya 1? Iya. Sekarang anak 2, cuman yang 1 udah meninggal. Maaf ya Pak. Iya, sudah meninggal. Anak 2. Terus apa namanya? Alhamdulillah bisa membesarkan ya Pak ya? Alhamdulillah. 20 tahun itu? Selama 22 tahun ini. Iya. Itu kira-kira apa aja Pak yang udah bisa dikasih pada keluarga gitu Pak? Mungkin boleh. Ya alhamdulillah kalau untuk keluarga yang tadinya kita bahasanya itu ngontrak tempat tinggal ya, sekarang alhamdulillah udah udah netep di Jakarta kan gitu. Iya. Tadinya kan kita ngontrak sampai rumah itu kita beli. Tapi belinya juga enak. Alhamdulillah kebetulan rezekinya itu. Ditukar motor. Beli rumah tukar motor? Iya. Itu saya juga mau. Harga rumah pada waktu itu satu kontrakan kurang lebih 30 meter kan kos-kosan. Iya. Pak Haji itu butuh uang untuk anaknya kuliah sekali 2 pada waktu itu. BU butuh Iya, butuh uang. Nah, jadi kontrakan pada waktu itu, waktu saya ngontrak itu ada yang mau beli semua orang Kemayoran. Pak Haji nggak mau. Pak Haji maunya itu dibeli sama yang ngontrak. Biar yang ngontrak juga terberdayakan. Iya. Gitu. Jadi waktu itu saya punya Supra pertama keluar, dihargain 8,5 juta, itu harga rumah 12,5 juta. Itu sisanya dicicil. Di daerah mana Pak? Di daerah sini Buaran. Di Buaran? Dekat. Jadi radius dari sini, radius dari kantor ke sana kurang lebih 15 menit. 15 menit? Iya. Tahun berapa itu Pak? Itu saya beli tahun 99, tapi kalau ngontrak dari tahun 95. Gitu. Jadi sempat ngontrak dulu. 4 Iya, tahun. betul sekali. Tapi alhamdulillahnya ada rezeki. Tahun 99 Iya, alhamdulillah kita bayarin. kebeli Iya. rumah ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Ini kan kita kan sekarang lagi masuk bulan suci Ramadan Pak. Betul. Nah di bulan suci Ramadan sendiri gimana sih Pak? Apa puasa sambil kerja itu Pak yang Bapak lakuin?
apakah lebih berat atau ada aturan tertentu gitu, fokus buat anak buah harus puasa, harus rajin ibadahnya, kalau enggak disuruh push up gitu. Kalau terkait dengan bulan Ramadan ya, dari tahun ke tahun sih alhamdulillah kalau untuk anggota kita ya, terus kegiatan-kegiatan sampai saat ini sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah, udah terbiasa masalahnya. Udah terbiasa. Sekarang aja di hari ini aja coba bayangkan 7 personil anggota kita kan di luar. Oh iya. Iya. 7 anggota kita dari 11. Kalau diambil 7 berarti sisa 4 di sini. Cuman dibantu dari non-shift. Makanya tugasnya kita fleksibel. Ya. Nanti bergantian yang ada di pos 1 kalau giliran mau sholat bergantian, rollingan. Iya. Jadi begitu, pengaturan kendaraan juga begitu, pengaturan lalin, orang kendaraan mau masuk atau yang mau keluar, itu udah ada aturan tersendiri. Alhamdulillah sampai saat ini masih aman, masih lancar. Berarti kalau kerja saling ngerti satu Iya, sama lain. betul. Nggak ada aturan yang tiba-tiba mendadak baru gitu selama bulan Ramadan, nggak ada. Nggak ada. Pernah ngerasa ini nggak Pak, kayak anak buah nih ngeselin banget gitu? Ada momen gitu nggak? Atau enggak paling galak gitu, ngapain sih Pak sama anak buah? Kan ini kan kebetulan wawancara komandan nih ya. Kita tanya yang. Tapi selama ini sih kita alhamdulillah ya, makanya itu perlu perlu bisa merangkul ke tim itu seperti itu. Oh iya. Iya, jadi kebetulan kita itu ya pokoknya setiap regu, setiap danru itu ya semua anggota, makanya kita kasih masukan, kasih saran, kasih nasihat itu di apel. Ya, jadi kalau ada permasalahan di lapangan itu runutannya itu kalau ada kejadian di lapangan lari ke danru. Kalau ada permasalahan, danru tidak bisa menyelesaikan itu lari ke saya. Saya tidak bisa menyelesaikan lari ke atas ke setingkat SPP. Begitu. Itu runutannya. Tapi selama ini sih alhamdulillah. Jadi kejadian-kejadian di lapangan pada saat anggota itu tugas jaga dimanapun ya alhamdulillah ya. Malam pun gitu, kita komunikasi malam itu ya sampai jam 11 malam. Jadi posisi SNG itu di mana, posisi tugas anggota itu di mana. Jadi setiap tugas anak-anak itu selalu memberikan dokumentasi, melaporkan kegiatan-kegiatan di mana. Mau itu standby di KPK, mau itu standby di masjid mana untuk acara damai apa, standby di studio TCI ataupun di Wisma Bakri, itu selalu, itu ada semua. Makanya saya jujur saya sampaikan, laporan di handphone itu ya 3 hari itu bisa sampai 4.000 foto. Coba bayangkan. Udah nggak bisa gerak. Saya itu berapa hari sekali ngebuang sampai 8.000 foto. Saya buang-buangin. Dibuka, Masya Allah bengkak lagi. Udah, nah itulah. Artinya apa? Jadi kebetulan kita juga di yayasan punya atasan ya bermarkas di Kuningan. Jadi begitu runutannya, dari danru dikirim, saya kirim lagi ke pimpinan. Selama ini, selama saya tugas di sini, selama saya di yayasan, ya, alhamdulillah nggak ada komplain apa-apa. Karena apa? Walaupun pimpinan kita nggak datang ke lokasi, tapi laporan kita nyampe ke sana, happy aja pimpinan. Nggak ada masalah. Iya betul. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah. Jadi kita terjalin dengan hubungan-hubungan seperti itu. Memang secara prosedur sangat ini ya Pak ya, ya pengalaman ya. Betul. Leadership yang Bapak ajarin ini mudah-mudahan bisa menjadi hikmah dan bisa diambil gitu. Amin. Jadi sebuah isi dalam diskusi atau diskusi hari ini gitu ya. Pak Nana, jadi rencananya mau buka puasa sama apa nih Pak hari ini? Ya kebetulan ini kan antara pos 1 dengan pos 2 udah menyiapkan nih. Oh ada Pak? Ada. Apa? Kebetulan kan di sini di kantor kita ini kan dapat snack juga kan? Oh ada? Iya ada. Kita juga nyiapin loh Pak. Iya tenang aja. Jadi teh udah disiapin. Iya nanti makanan udah disiapin ya alhamdulillah lah. Kita juga ada kan ya Mas? Ada pastilah. Ada apa menu kita hari ini? Martabak. Tuh. Wah mantap itu, cakep. Ada bakwan kan? Ada. Bakwan masa nggak ada? Bakwan.
Jadi mau buka di sini atau buka sama Ya kalau kita rekan karena rekan? udah terbiasa di lapangan, di lapangan. Di lapangan. Ya maksudnya di antara pos 1 pos 2. Kalau kita fleksibel aja. Jiwanya korsa. Iya, nggak bisa jadi nanti ninggalin. itu di komunikasi di hati, Pak Nana, dan siap mohon izin ke depan atau kemana gitu. Luar biasa sekali. Pak Nana, terima kasih banyak atas Ya, waktunya. sama-sama. Pemirsa, berhubung waktu kita semakin dekat menuju buka puasa, alangkah baiknya kita rehat dulu sejenak. Dan saya akan kembali lagi tetap bersama Bakwan, buka bersama TV One.